Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berdoa di waktu pagi dan sore untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin yaqulu fi subahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim salasa marratin lam yadurruhu syai'un. Artinya, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang meminta di waktu pagi hari atau di sore hari dengan mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak bisa memberikan kemudorotan atau musibah, maka dengan namanya kita memohon kepada Allah yang tidak bisa memberikan bahaya baik di bumi ataupun di langit, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan doa ini diucapkan sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan tertimpa mara bahaya apapun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Tirmizi. Ada beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama adalah maksud dari ucapan bismillah di sini adalah bismillah asta'idz billah. Artinya kita mohon perlindungan kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Bahwa zat yang maha memberikan perlindungan di atas perlindungan-perlindungan makhluk yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memulai doa ini adalah Bismillah alladzi la yadurru, dengan mohon perlindungan dari Allah yang maha memberikan perlindungan, yang tidak akan bisa terintimidasi oleh godaan-godaan dan musibah serta bencana yang lainnya. Allah lah yang maha memberikan perlindungan kepada kita. Pelajaran yang kedua adalah bahwa siapa yang berlindung kepada Allah dengan menyebut namanya, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Tidak ada musibah dari arah bumi dan arah langit yang diturunkan kepadanya, karena kita sudah berdoa Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kita mohon perlindungan. Tidak ada lagi malapetaka, bahaya dan bencana yang timbul dari bumi ataupun dari langit yang tertimpakan kepada kita, karena kita sudah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita pun akan terlindung malapetaka, mara bahaya dan musibah yang ada di alam dunia ini. Pelajaran yang ketiga bagi kita adalah bahwa baru-baru ini banyak juga virus yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bangsa dunia ini. Ya, kita kenal dulu ada virus COVID-19, ya, ada Corona 19, ada virus Chikungunya, ada TBC, ada demam berdarah dan lain-lainnya. Sangatlah tepat kita sebagai orang-orang yang beriman, salah satu kekuatan dan keampuhan kita adalah mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membawa bahaya ketika di dunia. Ketika berada di atas bumi tidak dikeluarkan, ketika berada di langit tidak diturunkan, ketika di bawah angin tidak disinggungkan dengan kita, terlindungi karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang keempat dari doa ini adalah menjadi sebab seseorang terlindungi dari berbagai gangguan, baik itu gangguan secara lahiriah ataupun batiniah.
baik itu gangguan yang ditimbulkan dari makhluk-makhluk yang kelihatan seperti manusia, binatang, dan hewan-hewan melata lainnya yang kelihatan, atau juga makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan oleh mata kita, yang berasal dari golongan jin atau golongan-golongan yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Kita menjadi sebab dengan baca doa tadi itu akan terlindungi dari mara bahaya dan gangguan makhluk-makhluk yang nyata berbentuk manusia atau yang goib dari golongan jin atau benda-benda lain yang tidak nampak, karena kita membaca doa ini menjadi sebab kita terlindungi badan dan jiwa kita. Bahwa doa ini ditutup oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwas samiul alim, dengan dua nama Allah, dengan dua dari Asmaul Husna, yaitu As-Sami Al-Alim. As-Sami artinya Allah Maha mendengar setiap perkataan, keluhan, juga dugaan-dugaan yang diucapkan oleh manusia. Allah yang Maha mengerti perkataan itu. Allah Maha mendengar perkataan itu. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui apapun yang menjadi maksud dan tujuan yang akan diberikan oleh makhluk-makhluk Allah, baik makhluk yang kelihatan ataupun tidak. Makhluk-makhluk yang bertujuan jahat kepada kita, Allah Maha mendengar rencana dan perkataan mereka, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka inginkan terhadap jiwa kita. Maka kita berdoa wa huwas samiul alim, dengan Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, kita akan terlindungi. Pelajaran yang keenam yang perlu kita perhatikan adalah jika ada seorang hamba yang membaca doa ini tapi tidak dikabulkan, mungkin masih ada penghalang-penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah. Masih ada penghalang-penghalang secara syariat kenapa doa kita tidak dikabulkan. Mungkin masih banyak melakukan kemaksiatan, masih banyak mengatakan perkataan yang buruk, masih banyak melakukan perasaan-perasaan dan penyakit dalam hati kita, dan menyebabkan doa itu terhalang akan dikabulkan oleh Allah. Maka jangan menyalahkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi carilah sebab-sebab dan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW ini, kenapa doa kita ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketujuh dari doa ini adalah, maka orang-orang yang mengalami doa-doanya yang belum dikabulkan oleh Allah, untuk membawa kita lebih introspeksi diri lagi, membawa diri kita itu lebih mengoreksi diri kita lagi. Mungkin banyak hal-hal dosa yang kita lakukan, mungkin banyak makanan-makanan haram yang kita makan, mungkin banyak perbuatan-perbuatan kita yang menyinggung hati orang, sehingga mengajarkan kepada kita untuk introspeksi diri kepada kita. Sehingga doa yang kita baca tadi itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, akan benar-benar menjadi pelindung kita, ya, dari makanan atau dari perbuatan atau dari kegiatan yang kita hadapi, akan senantiasa kita terlindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan amal dan kebaikan ibadah kita. Kesimpulannya, dalam hadis ini ada dua kesimpulan yang bisa kita berikan, bahwa dalam hadis tadi anjuran Rasulullah kepada kita untuk membaca doa. Kesimpulan yang pertama adalah ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta ijabah kepada Allah terhadap doa-doa yang kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah karunia yang terbesar. Dan semakin banyak hamba-hamba Allah ini berdoa, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin besar kemungkinan doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluhum jahannama dakhirin. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu, dan Tuhanmu berkata kepadamu, mintalah, doalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang mengabaikan doa-doa, orang yang tidak mau mohon kepada Allah,
orang yang meninggalkan Allah, bahkan dia meminta kepada lainnya, sayudkhiluhum jahannama dakhirin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan mereka itu dalam keadaan hina dina berada di dalamnya. Kesimpulan dari doa ini yang kedua adalah bahwa Allah memberikan petunjuk kepada kita agar meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitanir rajim, agar kita melihat dan meminta kepada Allah dari apa-apa yang dilontarkan, diajak oleh syaitanir rajim, karena memang syaitan ini diizinkan oleh Allah mengganggu manusia, tetapi orang-orang yang beriman tidak bisa diganggu oleh syaitanir rajim, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'iz billahi innahu sami'un alim." Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Allah mendengarkan perkataan kita. Allah mendengarkan apa yang kita inginkan, bahkan Allah mengetahui apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bisa kita baca selama pagi atau sore sebanyak 3 kali, dan Allah memberikan perlindungan kepada kita. Semoga ada manfaatnya tausiah yang singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.